البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hendaknya Sa'ad, bolehkah kita takut pada jin? Boleh tidak Sa'ad? Tidak boleh takut. Nah, yang kita takuti siapa? Akmal ya ini. Ayo, kembali. Nah, hendak Akmal. Nah, kita hanya boleh takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dalilnya sekarang. Nah, hendak Alif. Taib, ahsanta. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Dan rasa takut afanifillah dari isi hukum terbagi menjadi beberapa jenis. Ada rasa takut yang merupakan ibadah, yaitu tatkala rasa takut itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ibadah. Nah, rasa takut yang diiringi dengan ketundukan dan pengagungan kepada zat yang ditakuti. Ini adalah khauful ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku semata apabila kalian itu orang-orang yang beriman. Jadi takutnya seseorang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan keimanan. Baik. Yang kedua, ikhwanifillah, rasa takut yang hukumnya syirik. Nah, rasa takut yang hukumnya syirik yaitu rasa takut yang ada pada seseorang kepada selain Allah, sebagaimana dia takutnya kepada Allah atau lebih. Ini mencapai derajat syirik. Sebagaimana banyak didapati ikhwanifillah orang-orang yang memiliki rasa takut seperti ini. Misalnya, kalau terlambat dalam berikan sesaji, rasa takut, khawatiran bukan main dalam dirinya. Takut kalau apa? Kalau ditimpa malah petaka. Kalau sudah datang waktu untuk memberi sesaji, ini sudah dihantui rasa takut. Misalnya, kalau sampai kok tidak memberikan sesaji kepada pohon besar atau berhala dan seterusnya, ini rasa takut yang syirik. Kemudian yang ketiga, rasa takut yang hukumnya maksiat, yaitu suatu ketakutan yang muncul pada seseorang yang mengakibatkan orang tersebut terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Seperti dia takut untuk apa? Untuk keluar ke masjid padahal dia laki-laki. Karena apa?
karena sesuatu yang tidak jelas. Nah, takut di malam hari untuk keluar ke masjid padahal dia seorang laki-laki. Ini rasa takut yang mencapai apa? Hukum kemaksiatan. Kenapa? Karena sebab rasa takut tersebut dia meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, khaufut tabi'i, yaitu rasa takut yang lumrah. Yang seperti ini tidak mengapa ada pada seseorang. Misalnya seorang takut kepada ular. Takut tidak akan menjahit? Takut pada ular, takut pada harimau. Nah, taib. Yang seperti ini rasa takut yang tabiat. Namanya manusia ya. Nah, ada rasa takut terhadap binatang-binatang yang berbisa seperti itu misalnya. Ini tidak mengapa. Taib. Dinamakan dan diistilahkan dengan khaufut tabi'i, rasa takut yang tabiat. Nah, ini 4 jenis ikhwanifillah rasa takut dari isi hukumnya. Nah, ketakutan kepada jin, ikhwanifillah, ketakutan kepada jin, nah, itu kebanyakannya mencapai derajat syirik. Kenapa? Karena para jin tidak kita lihat, untuk apa kita takut? Nah, untuk apa kita takut kepada mereka? Baik. Dan kebanyakannya mereka-mereka yang dihantui rasa takut kepada para jin ini akhirnya terjerumus dalam penghambaan kepada para jin dengan menyerahkan tumbal, memberikan sesaji, dan seterusnya. Maka ini terlarang dan termasuk dalam kesyirikan wal iyadu billah. Dan ini usaha para jin, ikhwanillah. Untuk apa? Menimbulkan rasa takut ini di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Sebagaimana juga syaitan-syaitan dari kalangan manusia berusaha untuk menimbulkan rasa takut di antara manusia, dengan menyebarkan berita-berita, menyebarkan dongeng, menyebarkan cerita-cerita. Ini semuanya bahu-membahu. Ya, syaitan-syaitan tersebut baik dari kalangan jin maupun manusia. Maka jangan sampai seorang mukmin terkecoh dengan sifat yang seperti itu. Seorang mukmin yang muwahhid, seorang yang mukmin yang merupakan ahli tauhid, tidak boleh takut kepada sesuatu pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau dia memiliki Allah sebagai pelindung, apa yang harus dia takuti? Semuanya seandainya berkumpul tidak akan mampu menimpakan kemandaratan. Jin dan manusia, apalagi cuma sebagian. Dan ketawakalan ini sangat penting, alhamdulillah. Ketawakalan ini sangat penting. Ada pada diri seorang, karena dengan itu dia akan memiliki benteng yang kokoh. Memiliki benteng yang kokoh. Apalagi bagi seseorang yang mau meruqyah, misalnya meruqyah harus memiliki keyakinan juga betul-betul mantap. Tidak boleh ada rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-141. Halil jinnu kulluhum kuffar? Apa maknanya ini? Indak ya Rifki. Kemarin sudah ya. Irbad. Tayyib. Tenang. Tayyib. Apakah para jin keseluruhannya itu kafir? Wal jawab la. Jawabnya tidak. Itu tidak keseluruhan para jin itu kafir. Minhumul muslim wa minhumul kafir. Di antara mereka ada yang muslim, di antara mereka ada yang kafir. Sebagaimana keadaan manusia.
Taib. Juga apa? Ada ahli bid'ah, ada ahli sunnah. Taib. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala 'anil jin wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Dan sungguhnya di antara kami itu ada golongan yang berislam, dan di antara kami ada al-qasitun, yaitu yang merupakan lawan dari keislaman. Bedakan ikhwani fillah al-qasitun dan al-muqsitun. Kalau al-muqsitun ini terpuji atau tercela? Apa Zain? Terpuji. Nah, al-muqsitun ini terpuji, ikhwan. Tapi kalau al-qasitun ini tercela. Harus dibedakan. Nah, karena al-qasitun disebutkan di sini dalam konteks merupakan apa? Lawan dari al-muslimun, kebalikan dari al-muslimun. Baik. Imam As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan al-qasitun ay al-ja'iruna al-'adiluna 'anis siratil mustaqim. Al-qasitun yaitu orang-orang yang para jin yang jahat, yang mereka berpaling dari shiratal mustaqim. Ini makna apa? Apa Hudzaifah? Makna apa? Al-qasitun. Kalau ditanya mana al-qasitun apa? Yaitu mereka-mereka yang jahat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari shiratal mustaqim. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Maka siapa saja yang masuk ke dalam Islam, maka sungguh mereka itu adalah apa? Orang-orang yang telah benar dalam memilih jalan. Telah benar dalam memilih jalan yang akan mengantarkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Taharraw rasyada ay asabu tariqa rusyd. Ya, mereka telah benar dalam menempuh jalan yang al-musil lahum ilal jannati wa na'imiha, yang akan mengantarkan mereka ke dalam surga dan kenikmatannya. Nah, berarti mana ayat? Khanifillah. Nah, perhatikan wa anna minnal muslimuna minal qasitun. Di antara kami ada orang-orang yang muslimun yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang lagi. Nah, ada para golongan para jin, karena ini berhubungan dengan perkataan para jin. Di antara kami ada apa? Segolongan yang berislam, yaitu berserah diri kepada Allah, tunduk pada aturan Allah, dan golongan yang lain yang mereka apa? Membangkang, berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka siapa saja yang berislam, berserah diri pada Allah, maka sungguh mereka telah menempuh jalan yang benar. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Ayat ini ikhwani fillah juga sebagai apa? Sebagai dalil yang sangat tegas bahwasanya siapa saja yang diberi hidayah untuk berislam, maka dia telah memilih jalan yang tepat. Memilih jalan yang tepat. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang yang membangkang tadi, maka sungguh mereka itu akan menjadi apa? Kayu bakar dari neraka jahanam. Waliyadzubillah. Mereka-mereka yang terbakar disiksa dengan siksaan yang dahsyat di neraka jahanam. Nah, ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya di bangsa jin ada yang muslim, ada yang kafir. Sebagaimana pula ada yang taat, ada yang bermaksiat. Juga ada yang berjalan di atas sunnah, dan ada yang berjalan di atas kebid'ahan. Nah, karena mereka sama dari sisi tugas,
untuk beribadah pada Allah. Sehingga ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dulu telah kita lewati dalam pembahasan fawaqih janiyah. Nah, ketika ada seorang salaf bertanya, nah, tayyib, ketika meruqyah atau dalam kondisi yang lain, nah, bertemu dengan jin dan bicara, siapa di antara kalian golongan yang paling sesat? Apa jawabnya? Golongan yang paling sesat dari kalangan jin? Ar-Rafidah. Nah, sama sebagaimana juga di kalangan manusia. Kenapa? Karena agama Rafidah, agama yang membangun keyakinan di atas kedustaan. Baik. Soal yang ke-143 dan 142 dulu. Ma masiru mu'minil jin wa kafirihim. Apa terjemahannya? Hendak ya Arin. Ma masiru mu'minil jinni wa kafirihim. Nah, apa tempat kembali dari jin yang beriman dan jin yang kafir? Wal jawab, mu'minuhum yadkhulul jannah wa kafiruhum yadkhulun nar. Sebagaimana pula manusia yang beriman di kalangan mereka akan masuk ke dalam surga, dan yang kafir di kalangan mereka akan masuk ke dalam neraka. Apa dalilnya? Telah kita lewati tadi. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun para jin yang membangkang, berpaling dari neraka, dari siratal mustaqim, maka mereka itu adalah sebagai kayu bakar neraka jahannam. Wa qauluhu ta'ala wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami persiapkan untuk neraka jahannam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Nasallallahu al-afiyah. Baik. Dalam ayat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya kebanyakan dari kalangan jin dan manusia mereka adalah penghuni neraka. Waliyadzubillah. Maka banyak-banyak kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai termasuk dari deretan mereka. Oleh karena itu, ikhwanillah, di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat kita agar jangan sampai meninggalkan doa meminta perlindungan kepada Allah dari neraka jahannam, dari azabnya. Bahkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala berpendapat hukumnya wajib, karena itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengannya, untuk ta'awwadzu billahi min arba', meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara di akhir tasyahud kita. Bagaimana bunyinya Muhammad Panibang? Baik. Nah, datang dari beberapa sahabat dengan lafaz yang hampir sama. Nah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur dan azab neraka jahannam, serta minta perlindungan kepadamu dari ujian hidup dan ujian ketika mati. Ini juga penting, karena ketika hidup juga mesti diuji. Dan kita minta perlindungan agar
Jangan sampai ketika diuji tersebut gagal. Juga ujian ketika mati, yaitu ketika ditanya tentang 3 perkara terpenting yang harus kita yakini semasa hidup dan kita pelajari semasa masih ada kesempatan, yaitu tentang ma'rifatullah, pengetahuan kita tentang Allah, ma'rifatul dinil Islam, mengetahui agama Islam ini, dan ma'rifatul Rasul, mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang ketiga, wa qauluhu ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi siapa saja, di sini man isim mausul memiliki makna umum, mencakup siapa saja baik dari kalangan jin maupun manusia. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan, bagi siapa saja yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, yaitu keagungan Rabbnya Azza wa Jal, baginya 2 surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana dari Rabb kalian? Rabbikuma, perhatikan syahidnya di sini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana dari Rabb kalian berdua, yaitu dari bangsa jin maupun manusia, yang kalian dustakan. Dan ayat ini diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman, ya Khalifillah, untuk kita ingat jangan sampai ada nikmat yang Allah berikan kepada kita didustakan. Nah, sisi pendalilan, karena ayat ini berhubungan dengan apa? Para jin dan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan dalam dhamir mutsanna rabbikuma. Berarti ayat sebelumnya wa liman khafa maqama rabbih jannatan juga mencakup keseluruhannya, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Selama mereka menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah, maka mereka mendapatkan janji surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui juga dari ayat ini bahwasanya mendustakan nikmat afanillah ini merupakan suatu kemaksiatan yang besar, dan sebab hilangnya nikmat tersebut dan sebab turunnya azab. Apa dalilnya? Indak ya Ridwan, bahwasanya kufur terhadap nikmat sebab hilangnya nikmat dan sebab datangnya azab. Baik. Qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur kepada nikmat-nikmat Allah, kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan, yaitu tidak mengakui nikmat tersebut dari Allah, sungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Dalil yang keempat, wa qauluhu ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya siapa saja yang beriman dan beramal saleh. Perhatikan alladzina, ini juga apa? Isim mausul yang menunjukkan makna umum, mencakup siapa saja dari kalangan jin dan manusia, selama mereka itu memenuhi kriteria amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Iman dan amal saleh. Yang iman tidak akan mungkin tercapai tanpa ilmu. Makanya para ulama berdalil dengan ini juga apa? Tentang wajibnya ilmu, berilmu dan beramal. Karena iman tidak akan bisa benar kalau tidak mengilmui apa? Syarat, di antara syarat-syarat
La ilaha illallah adalah ilmu, mengilmui maknanya dan konsekuensinya. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, demikian pula para jin yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka surga-surga firdaus sebagai apa? Tempat kembalinya. Nah, tempat mereka beristirahat di surga firdaus, surga yang paling tinggi, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam anjurkan kalau kita meminta surga kepada Allah, mintalah firdausal a'la, fa innaha a'lal jannah, karena sesungguhnya surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Nasallallahu azza wa jalla min fadlihi. Yang siapa saja masuk ke dalam surga ini la yabghuna anha hiwala, tidak ingin lagi apa pengganti surga, tidak ingin pengganti, tidak ingin diganti. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kekekalan bagi siapa saja telah masuk ke dalam surga-Nya. Maka hendaknya kita semua afanillah demi kehidupan yang abadi tersebut, kebahagiaan yang abadi atau kesengsaraan yang abadi, sebab untuk kita bisa mendapatkannya ya di hari-hari ketika kita masih hidup ini. Maka persiapkan masa depan kita sebaik mungkin. Jangan sampai seseorang salah dalam memahami masa depan yang hakiki. Masa depan kita adalah masa depan di hari akhir, yang pilihannya hanya dua, antara surga dan neraka. Dan kedua jalannya telah jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan kitab diturunkan untuk menjelaskan jalan-jalan tersebut. Maka kewajiban kita mengikuti jalan yang lurus, siratal mustaqim, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan semua jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada kesesatan dan berakhir kepada neraka Jahannam. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.